hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk memberikan atau sharing tentang jurus jitu. Masya Allah, ini berat judulnya nih. Dan judulnya luar biasa ya, cukup panjang. Nah, ini antara judul dengan tujuan sudah jadi satu ini ya. Jurus jitu memotivasi guru dan orang tua agar bisa menumbuh suburkan, Masya Allah. Menumbuh suburkan semangat generasi muda kampus Bestari untuk kesuksesan dunia akhirat ya, Masya Allah ya. Kalau boleh saya simpulkan, ini yang dimaksud adalah untuk kita punya tips ya atau trik untuk kita bisa sinergi ya. Jadi kita akan melakukan sinergi sebagaimana tadi Ibu Indarti sampaikan. Jadi nanti mungkin saya akan ya rangkum ini judulnya dengan istilahnya sinergisitas guru dan orang tua ya. Baik, Ibu Indarti, Ibu Tuturi Handayani, Bapak Ibu guru, Ayah Bunda semuanya ya, dan Ibu Mustatun. Hari ini saya akan bercerita atau sharing tentu dari apa yang kami pelajari atau kami tekuni, yaitu ilmu neuroscience atau neuropsikologi. Untuk itu saya izin menggunakan slide presentasi ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, agar lebih memudahkan penjelasan di pagi hari ini ya. Untuk itu saya juga izin ya Bu Mustatun, saya share screen terlebih dahulu ya Bu. Baik, sinergisitas guru dan orang tua dalam menumbuhkan semangat generasi muda ya, sukses dunia akhirat ya. Ini yang saya tangkap harapan dari kajian atau sharing-sharing pagi hari ini ya. Dan tadi juga diperkuat oleh Ibu Indarti ya tentang sinergi ya. Sinergi itu apa sih sebetulnya ya? Kita bahas dulu satu persatu kata ini ya, karena ya ini harus ngerti kita. Sinergi ini kan bahasa Yunani dari sinergos yang artinya bekerja bersama-sama. Ya, jadi jelas ya, orang tua dan guru bekerja bersama-sama. Jadi sinergi ini adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ya. Kemudian kalau nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, sinergi ini kegiatan apa? Tahu operasi gabungan nih. Jadi antara guru dan orang tua nih namanya kegiatan operasi gabungan ya. Dan kalau nanti sinergisitas adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran nih. Jadi produksinya nih, dari hasil operasi gabungan antara orang tua dan guru ya, produksi apa? Yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri ya. Makanya kenapa saya ya simpulkan apa yang diharapkan pagi hari ini adalah semua sinergisitas antara orang tua dan guru ya. Tentu ada peran masing-masing. Tadi juga Ibu Indarti sampaikan ada peran masing-masing ini ya. Nah, jadi antara sekolah dan rumah, ayo sama-sama kita belajar dan sadari peran masing-masing ya. Yang pernah baca atau yang sudah tahu pun kita ulang agar tambah paham ya. Yang sudah paham pun kita ulang agar tambah sadar ya. Nah, jadi rupanya memang sekolah dan rumah punya peran masing-masing. Sekolah ini adalah fungsi pengajaran, rumah pendidikan. Ya, pengajaran ini lebih kepada definisinya memberikan informasi, memberikan data-data kepada anak-anak murid kita, memberikan data-data oleh Bapak Ibu guru dengan masing-masing ya bidangnya. Ya, karena memang sesuatu yang memberikan informasi itu diminta ya pada orang yang istilahnya ahlinya ya sampaikan. Nah, kalau pendidikan nanti ini juga memberikan informasi, namun di dalam pendidikan ini ada unsur pembiasaan atau habituasi ya. Rumah itu ada unsur pembiasaan. Kita memberi informasi simpel saja untuk kebersihan. Nak, buang sampah di tempat sampah ya nak. Itu harus ada pembiasaan. Artinya setiap hari pun kita sampaikan, kalau belum lagi Ananda terbiasa. Bahkan bukan hanya menyampaikan, anak-anak harus melihat kita juga buang sampah pada tempatnya. Habis makan piringnya ditaruh di dapur ya nak. Mungkin sekolah hanya bisa kasih informasi. Apalagi waktu di dalam kondisi pandemi, kita lewat online hanya bisa memberikan informasi ya, gunanya apa, habis makan dirapikan langsung ke dapur ya, menjaga kebersihan. Tapi di rumah ini harus ada pembiasaan. Kalau namanya pembiasaan itu artinya memang harus setiap hari juga diingatkan.
Bahkan mereka melihat contoh, itu peran rumah tadi. Ya. Kemudian sekolah itu penunjang, rumah yang utama. Saya setuju banget sama Ibu Indarti tadi. Ya, rumah yang utama betul. Sekolah itu penunjang. Ya, karena kalau nggak kayak gini, betul Bu Indarti ya dan Bu Tutwuri Handayani, rumah itu utama, sekolah itu memang penunjang ya. Dan kemudian memang rumah penanggung jawab, memang betul tadi Bu Indarti sampaikan. Sekolah asisten ahlinya. Ya. Kemudian di rumah ini mengukir watak, sekolah memberikan pengetahuan dan kecakapan, ya, bahkan lebih kepada menginformasikan sebetulnya. Nanti yang mengulang-ulang di rumah. Kenapa rumah mengukir watak? Karena watak ini genetik, watak itu diturunkan dari orang tua dan leluhur dari atas. Sehingga rumahlah ini orang tua yang nomor satu yang perlu tahu jenis wataknya anak-anak. Itulah maka mengapa ya kalau ayah bunda pernah mengikuti kajian YouTube ataupun media sosial lainnya yang kami sharingkan, itu sering banget cerita watak. Karena orang tua ya ayah bunda ini harus kayak sepertiga psikolog, terutama ibu. Karena watak ini memang ranahnya teman-teman psikologi ya. Tapi ibu harus seperti sepertiga psikolog. Bahkan ibu harus seperti sepertiga dokter. Sehingga kalau nanti ada sakit-sakit yang sakit biasa istilahnya ya, demam, batuk, pilek, diare, itu ibu jadi dokternya aja dulu Bu. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter betulan kan gitu. Termasuk psikolog nih, sepertiga psikolog ya, ibu harus ngerti watak ini. Ya, sehingga waktu kita mengukir watak ini yang istilahkannya membentuk karakter. Itu di rumah. Ya, sekolah itu memberikan informasi tentang ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Ya. Kemudian sekolah transformasi rumah penularan, ya. Transformasi itu ya sama tadi, ya, memindahkan informasi, itu transformasi. Kalau rumah ada proses penularan karena anak melihat, mendengar, memperhatikan gitu. Ya. Kemudian sekolah adalah kawah candra di muka, rumah proses recovery dan motivasi, ya. Apa itu kawah candra di muka Bu Aisyah? Nah, ini sebenarnya istilah wayang ya, yang artinya tempat penggemblengan. Ya, pengetahuan dan kecakapan itu memang di sekolah, digembleng di sekolah ya. Maka ada rewards, ada punishment juga yang dilakukan di sekolah, ada peraturan-peraturan itu di sekolah ya, karena sebagai tempat penggemblengan. Tapi nanti di rumah apabila ananda kita penat dari sekolah karena digembleng, di rumah ini adalah proses pemulihan dan memotivasi kembali. Ya, artinya gini, ayah bunda kalau anak pulang dari sekolah, kemudian anak cerita tentang gurunya begini, di sekolah nggak enak banget, tugasnya apa, itu tolong didengarkan agar terjadi proses pemulihan. Karena untuk memulihkan ketegangan seseorang itu adalah nomor satu caranya bercerita, sharing, ya, share, baik sharing cerita maupun share feeling, ya, perasaan di share. Nah, kita dengarkan. Tidak juga terprovokasi. Kalau anak cerita tentang ya ada guru nggak enak, ya ngajarinnya nggak enak, ya nggak usah juga langsung terprovokasi dengan siapa gurunya, mana gurunya, kasih tunjuk bunda. Oh, nggak usah juga kayak gitu. Anak kan cuma ingin cerita bahwa ya kurang cocok dengan cara pengajaran. Karena memang di dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita tidak tahu peran masing-masing, maka terkadang rumah menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan rumah. Padahal masing-masing punya peran agar bersinergi, terjadi sinergisitas. Karena di dalam usia tertentu anak-anak, kita memang harus sinergi dengan guru-guru, dengan orang lain yang membantu anak kita untuk ya pengajaran ini. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian kalau bicara otak, ya. Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, mohon izin saya akan kasih gambar tentang otak manusia. Jadi Allah menciptakan ada otak besar dan ada otak kecil, terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya, kenapa saya tekankan pada belahan kanan kiri? Karena inilah nanti yang akan banyak kita bahas sebagai tips-tips agar betul-betul kita bisa sama-sama dengan Ayah Bunda, dengan Bapak Ibu Guru, ya, menumbuh suburkan tadi semangatnya anak-anak. Ya, nah. Di dalam otak itu ada neuron, ada sel otak. Ini juga berkali-kali saya sampaikan untuk ya seminar-seminar kami, karena inilah yang nanti bekerja di dalam otak kita. Ya. Neuron ini jumlahnya banyak, 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Sebagai ilustrasi, saya tadi disampaikan secara CV lahir tahun 68.
Jadi saya generasi X. Itu otak saya juga punya 100 miliar. Tapi ternyata lebih canggih otak ya orang-orang yang hidupnya jauh lebih muda atau generasinya baru. Misalnya saya lihat di sini ya, bapak ibu gurunya muda-muda banget ini, ibu-ibu gurunya muda sekali nih. Usia-usia berapa nih Bu Tutut? Ya, tim pendidikannya nih, ya kayaknya masih usia-usia 17 tahunan ke atas nih ya, Masya Allah. Itu punya 100 miliar juga ya, guru-guru punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya guru-guru dibanding saya ya, yang usianya sudah 50 tahun ke atas ini, 54 tahun insya Allah tahun ini. Itu sama-sama kita punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya guru-guru. Lebih canggih juga otaknya orang tua yang lahirnya tahun 80-an. Lebih canggih lagi otak anak kita yang lahir tahun 90-an ke atas, yang tahun 2000-an ke atas, karena memang ditemukan oleh para ahli ya, neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya ya. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang ditemukan otak manusia itu ya, makin baru generasinya makin canggih. Apa canggihnya Bu Aisyah? Penyimpanan data dan informasi, pemrosesan data dan informasi, analisa sintesanya lebih canggih lagi, pengaksesan datanya. Jadi bayangkan ya, HP kita, gadget kita ini kan produksi dari otak manusia. Kita nih alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan Bu Indarti juga bahwa untung juga ini ada teknologi digital kayak gini ya, sehingga kita bisa ketemu walaupun saya dari Jakarta. Mohon maaf, mungkin satu waktu nanti insya Allah jalan-jalan ke Lampung, nanti mampir di SMA Negeri 2 Sekampung ya, insya Allah ya, doakan Bu, amin ya, insya Allah ya. Nah jadi ini teknologi digital atau teknologi apapun era sekarang itu ya karya dari otak generasi baru gitu. Anak yang kita didik nih, generasi alfa yang lahirnya 2011 sampai sekarang dan sampai nanti 2025 belum menghasilkan karya itu. Tunggu aja, karya mereka akan lebih canggih lagi dari yang kita pakai hari ini. Ya, Masya Allah. Maka yang saya inginkan adalah nomor satu nih, sebagai jurus agar anak-anak muda kita atau anak-anak kita semangat. Apa itu? Stop untuk melabel negatif mereka, baik dari orang tua, ayah, bunda, maupun dari guru-guru. Mereka tidak suka disebut-sebut sebagai generasi mecin, generasi galowers, generasi rebahan. Nggak suka mereka. Karena mereka bilang, aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an ya gitu. Ya, berilah label positif pada mereka. Mereka generasi Qur'ani, mereka generasi robbani, mereka generasi canggih. Itu lebih baik. Karena apa yang kita ucapkan ini otak akan merekam. Ya, dia rekam. Gitu. Ada lagi orang-orang bilang ya, walaupun itu di luar negeri itu ya, di Cina sana, generasi sekarang disebut generasi strawberry. Itu kenapa kalau strawberry? Strawberry enak, cantik, banyak vitamin C-nya, antioksidannya banyak. Soalnya lembek Bu Aisyah. Lah, masa mau sempurna semua? Kalau strawberry aja kita hina-hina, berarti kita menghina karyanya Allah. Ya kan? Udah baguslah dia cantik, merah, vitamin C-nya banyak, antioksidannya banyak. Masa minta harus keras juga? Nah, kalau keras susah diprosesnya nanti. Susah dibikin jus strawberry-nya. Ini yang mau saya sampaikan ini. Makanya stop. Kalau kita ingin mau menumbuh suburkan, ya sebagaimana Ibu Tutut bilang, menumbuh suburkan semangatnya anak-anak, label negatif, stop. Hindari itu. Kalau enggak mereka udah langsung malas tuh. Malas. Yang tadinya mau semangat, malas deh. Ya, atau anak-anak sekarang suka pada curhat sama saya juga karena mereka tahu saya aktif di bidang pendidikan. Ya Bu Aisyah, atau kadang mereka panggil saya mesra ya, Bu Aisyah, seperti anak-anak saya gitu ya. Bu Aisyah, kenapa sih guru-guru bilangin kita generasi rebahan? Kita kan nggak tahu kalau mau ada COVID. Mana kita tahu? Kita juga kan disuruh istirahat. Makanya kita banyak rebahan. Itu tuh kata anak-anak murid. Mudah-mudahan di SMA Negeri 2 tidak begitu ya. Di Jakarta banyak tuh ya, guru-gurunya masih memberikan label negatif. Saya garis besar ya, garis bawahi ini lebih lama nih ya, untuk stop melabel negatif. Please ya, karena otak merekam apapun label itu. Kalau kita bilang ya dia generasinya negatif, maka akan tambah negatif ya. Oke? Nah,
Bagaimana kerja neuron ini sebetulnya Bu Aisyah? Ya, ini kan kayak satu komputer ya. Bayangin di satu komputer, ada 100 miliar komputer di otak kita. Saya punya satu komputer aja, satu laptop aja disayang-sayang, padahal di otak ada 100 miliar. Ya. Dan ini kabel-kabel ini saling sambung menyambung. Ya. Maka terjadi, bayangkan ada sambung menyambung di otak manusia. Baik di otak kita semua ini, dan di otak anak-anak kita. Sambung menyambung. 1 detik 2 juta sambungan. Dari mana sambungannya Bu Aisyah? Ya, dari apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dikecap di lidah, di hidu, disentuh, dirasakan dari permukaan kulit otak, dari kepala ini sampai kaki ini, ya, masuk ke dalam otak. Bayangin 1 detik 2 juta. Hal-hal yang sangat diperhatikan masuk, hal-hal yang kurang diperhatikan masuk, hal-hal yang tidak sama sekali diperhatikan tapi tertangkap oleh indera-indera manusia masuk juga ke otak. Makanya disebut 1 detik 2 juta. Di dalam seminar webinar seperti ini, agar otak saya tersambung, itu saya sering baca ulang-ulang nama-nama pimpinan, ya, siapa hari ini yang saya temui. Saya suka lihat kalau ada ayah bunda atau guru-guru yang on cam, saya lihat wajahnya, ya, saya sebut-sebut namanya. Tadi saya lihat wajahnya Ibu Tutut, saya sebut ulang-ulang nama Ibu, itu di otak saya tersambung-sambung ini Bu. Ya, saya lihat juga tadi wajahnya Bu Mustatun, ya. Kemudian saya sebut-sebut nama beliau, saya dengar suara beliau, itu tersambung-sambung di otak saya. Ya. Kemudian tadi juga ya Ibu Indarti tadi sudah memberikan sambutan, tersambung nih, ya, Ibu Isna ini juga begitu, tersambung. Bahkan kalau pernah ketemu maka akan tersambung berulang, ya. Nah, kalau sambungannya berulang, ini akan membentuk, ya, ingatan atau memori yang lebih kuat lagi, lebih ingat lagi. Sambungan ini juga terjadi pada saat kita memberikan informasi atau memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan nasihat, itu tersambung ini. Ya. Dan kalau penyampaian informasinya berulang, ya, dididik diulang, diajarin berulang, maka sambungannya berulang-ulang, maka anak atau otak manusia akan ingat. Ya. Itulah dalam proses pendidikan ada namanya proses repetisi, proses murojaah, agar berulang-ulang. Ya. Namun hati-hati waktu menyampaikan informasi, karena sambungan ini dipengaruhi, ada namanya singkatannya 3C. Nutrisi, kondisi, emosi. Ya. Pada saat anak-anak waktu diajarkan dalam kondisi yang mungkin dia sakit, maka sambungannya lemah. Ya. Atau emosi yang dia sedih atau marah atau jengkel, maka sambungannya ini akan berbeda dengan sambungan pada saat kita gembira atau pada saat kita tenang, pada saat kita senang. Apa yang membedakan jenis neurotransmitter yang menjadi sambungan dari sistem saraf ini? Di otak banyak jenis neurotransmitter, ada kurang lebih 100 jenisnya. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita ngajarin anak atau memberikan informasi pada saat dia senang, tenang, ya, itu nanti yang keluar neurotransmitternya yang jenis positif. Maka dia akan ingat ajaran-ajaran kita, arahan-arahan kita, nasihat-nasihat kita dengan very happy. Ya. Tapi kalau pada saat kita menyampaikannya dengan kekerasan dan kekasaran, maka yang keluar nanti neurotransmitter atau zat kimianya yang ada di otak, itu yang jenis negatif. Maka apa yang terjadi? Trauma anak ini. Aku nggak mau belajar matematika lagi misalnya. Aku nggak mau belajar pelajaran itu lagi. Aku nggak mau sama guru. Itu karena bisa jadi pada saat disampaikan, ya, emosi dan kondisi anak dalam keadaan negatif sehingga keluarnya negatif itu. Neurotransmitternya, ya, ini harus kita pahami. Karena, ya, banyak orang tanya kenapa ya sekolahnya sama, gurunya sama, kelasnya sama, pelajarannya sama, daya tangkap anak berbeda-beda. Ini dia, ya, daya tangkap berbeda-beda ini yang ada di otak, sambungan-sambungan neuron. Dan ini ya, pengaruhi oleh nutrisi, maka makanan halal dan thoyiban sangat dipentingkan. Kondisi, apakah dia ngantuk, dia lapar, dia haus, ya, dia sakit, dia sehat, itu pengaruh, ya. Dan emosi, apakah dia terima dengan senang hati, ya, dengan tenang, atau dia sedang terimanya sedang marah, jengkel, kesal, sedih, dan sebagainya. Ya, jadi perhatikan baik-baik itu. Itu tips berikutnya, perhatikan. Ya, mungkin kalau nutrisi para guru tidak bisa memperhatikan karena ini perannya bunda atau ayah bundanya. Ya,
Jadi karena di sini juga ada ayah bunda, perhatikan nutrisi. Sang ayah sebagai penjemput nafkah keluarga, ini nafkah halal ini mempengaruhi sekali jenis neurotransmitter yang ada di otak, Masya Allah. Ibu yang memilihkan makanan toyiban perlu banget memilih-milih apa yang baik secara untuk fisik anak itu, makanya disebut toyib, ya, halalan toyiban, ya, oke. Kemudian dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Kerja sistem saraf tentunya sangat detail, sangat kompleks, sangat luar biasa. Namun supaya gampang kita mengerti sistem saraf ini, kita bagaikan saja, analogikan saja kerjanya kayak kabel listrik. Ya, kenapa? Karena tadi di otak ada jalan listrik, maka di sistem saraf yang ke tulang belakang dan dari tulang belakang akan jalan ke seluruh tubuh, itu adalah bentuk kabel listrik. Dan akan jalan listrik di sistem saraf kita ini membawa listrik. Listriknya membawa apa? Membawa pesan. Ya. Nah, kalau membawa pesan apa yang terjadi? Ya, nanti akan terjadi pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku. Kalau kita ajarkan atau masukkan di otak anak-anak pengajaran, pendidikan, informasi, dan sebagainya, hal-hal kebaikan, maka informasi itu jalan di sistem saraf membentuk perangai yang kebaikan, yang baik, yaitu masuknya informasi itu tadi lewat indera-indera kita, kan? Nah, gitu. Maka ya kita harus tahu apa yang bisa kita sampaikan pada anak-anak. Tentu bukan hanya anak dicekoki dengan omongan kita. Karena yang namanya indera bukan hanya telinga, tetapi ada mata. Maka anak perlu melihat contoh teladan. Ada hidung, ada mulut, ada pengecapan. Kadang ucapannya orang tua, ya, itu akan diucapkan anak-anak. Hati-hati, orang tua yang mengucapkan baik-baik, anak akan mengucap ulang baik-baik. Tapi kalau orang tua mengucapkan jelek-jelek, anak bisa juga ngikutin ngucapin jelek-jelek. Contohnya apa, Bu Aisyah? Iya. Kadang kita suka bilang ya, kamu tuh males banget kalau kerjain PR. Terus anak ini nih, ya, ngedumel di dalam kamar, kamu tuh males banget kerjain PR. Ya, ini yang ngeledek, ya, ngeledek ibunya, itu kan dia ucapkan. Maka itu nanti omongan itu jalan di badan. Ya, ya. Makanya hati-hati. Oke. Terus kita sudah ajarkan anak untuk rapikan tempat tidur, tapi anak ngelihat tempat tidur kita juga berantakan. Itu maka apa yang disuruh di telinga kalah lagi nanti dengan apa yang dilihat lewat mata. Apalagi yang mata, sistem mata saraf matanya anak yang kuat, itu kalah nanti. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang gaya belajar, ya, oke?